Halo Sobat Nalar, kembali lagi di podcast Bimatif episode ke-6. Nah, kali ini kita akan membahas tentang organisasi versus akademik. Podcast kali ini akan dipandu oleh saya Talia dan Syaharani sebagai MC, dan akan ditemenin sama narsum yang keren banget, yaitu Kak Evania Trafika. Halo Kak Evania, apa kabar nih? Ya, halo Talia. Alhamdulillah kabarnya baik. Kalau Talia sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih Kak. Pertama-tama saya mau ngucapin banyak terima kasih sama Kakak nih ya Kak, karena Kakak udah mau nyempetin waktunya bareng kita di sini untuk membahas tentang topik yang kita bahas tadi, yaitu organisasi versus akademik gitu. Jadi di sini kita bakal tanya-tanya beberapa pertanyaan ke Kak Evania, dan semoga nanti Kak Evania bisa bantu jawab pertanyaan kami gitu ya Kak. Oke, siap. Oke, yang pertama aku mau tanya nih ke Kakak. Bagi Kakak, organisasi itu penting nggak sih Kak buat akademik? Kalau emang iya, ada nggak sih relasi antara keduanya? Oke, menanggapi hal itu, bagiku organisasi itu penting nggak sih buat akademik atau ada relasi antara keduanya? Jadi, bagiku organisasi itu salah satu faktor pendukung atau penunjang dari kelancaran kita dalam menempuh pendidikan, terutama di bidang akademik kan. Nah, sehingga menurutku organisasi itu penting banget buat akademik. Nah, seperti yang mungkin semua tahu ya, dari awal kita masuk di perkuliahan tuh banyak banget nih kakak tingkat atau saat kalian ospek pun, nah itu kan menjelaskan betapa pentingnya nih kita harus berorganisasi dalam dunia perkuliahan. Nah, salah satu contoh manfaat yang kita dapat dari kita berorganisasi adalah mengasah soft skill kita nih. Nah, mungkin hal ini tidak kita dapatkan saat kita menempuh pendidikan secara akademik, sehingga sangat diperlukan sekali kita harus bersosialisasi dengan berbagai cara. Nah, salah satunya dengan berorganisasi sendiri untuk mengasah soft skill kita. Nah, dengan organisasi sendiri, menurutku kita juga bisa membentuk karakter kita sendiri menjadi yang lebih baik lagi. Namun itu tetap kembali kepada individu masing-masing terkait tujuan dan luaran yang diharapkan saat kita berorganisasi. Mungkin itu sih dari aku. Oke, makasih Kak. Dan berarti emang organisasi organisasi sama akademik ini emang saling melengkapi gitu ya Kak. Kayak misalnya akademik itu kita lebih fokus kayak ke hard skill kita, sedangkan kayak organisasi yang melengkapi dari yang akademik ini nggak kasih, itu jadi mengasah soft skill kita. Jadi memang keduanya memiliki relasi, yaitu untuk saling melengkapin gitu ya Kak di masa kuliah ini gitu. Oke, makasih Kak. Untuk pertanyaan yang kedua nih Kak, aku mau tanya lagi ke Kakak. Kira-kira rugi nggak sih kalau mahasiswa selama mengikuti akademik dalam artian kuliah, tapi tidak diiringi dengan mengikuti organisasi, gitu Kak? Oke, kalau misalnya bicara masalah rugi atau enggaknya, itu menurutku semua kembali kepada mahasiswa yang ingin mengikuti organisasi sendiri. Nah, kita bisa menentukan rugi atau tidaknya kita dalam mengikuti organisasi ini dapat dilihat dari niat dan luaran yang diharapkan saat kita ingin mengikuti organisasi. Nah, sesuai atau tidak hasilnya yang diikuti saat berorganisasi dengan luaran yang diharapkan, menurutku sih begitu. Tapi alhamdulillahnya selama aku mengikuti berbagai organisasi, kepanitiaan, atau forum, belum ada sih yang aku merasa rugi banget mengikuti hal tersebut. Nah, mungkin dari Talia sendiri atau Syaharani sendiri nih, pernah nggak sih kalian juga merasa rugi dalam mengikuti organisasi? Untuk aku pribadi ya Kak, aku nggak pernah ngerasa rugi sih ketika mengikuti organisasi. Justru kayak ngerasa bersyukur untuk bisa ikut organisasi karena banyak banget hal yang bisa aku dapat dari ikut organisasi, dari public speaking, bagaimana bekerja dalam tim, dan sebagainya, bagaimana cara memanage waktu, bertanggung jawab, gitu. Cuma mungkin memang kesulitannya adalah bagaimana memanage waktu, gitu loh, Kak. Kayak menyesuaikan waktu kita untuk organisasi dan kuliah, gitu. Itu emang kesulitannya mungkin kurang lebih di situ sih. Cuma dari semua yang udah aku alamin, aku nggak mendapatkan dampak buruk atau kesulitan yang terlalu signifikan, ya kesulitan-kesulitan yang biasa aja. Dan menurut aku tuh emang sangat membantu banget sih organisasi di saat kuliah itu. Untuk aku sendiri sih Kak, betul. Sebelumnya aku mohon maaf ya Kak jika ada suara-suara yang mengganggu. Karena di rumahku lagi banyak orang yang hajatan. Mohon maaf ya Kak untuk teman-teman sebelumnya. Terkait pertanyaan yang dilontarkan kepada kami, menurut aku benar kata Talia, nggak akan rugi ikut organisasi karena bisa
bisa mengembangkan hal-hal yang lebih bermanfaat untuk diri kita. Untuk kesulitannya sih mungkin kesulitan kecil Kak. Yang salah satunya dan yang paling pokok itu sulit memanage waktu. Nah, untuk permasalahan terkait manajemen waktu itu emang udah manusiawi banget ya. Kalau misalnya kita udah terjun ke organisasi, emang problematikanya tetap di manajemen waktu. Nah, untuk itu kita harus pandai-pandai nih memanajemen diri kita sendiri nih, gitu. Oke, jadi itu ya tadi jawaban dari Kak Evania. Makasih banget Kak atas jawabannya dan udah tanya-tanya tentang pendapat kita juga mengenai organisasi ini. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, aku mau tanya, apakah menurut Kakak organisasi ini efektif 100% untuk menampung ide atau kreasi dari setiap mahasiswa? Kira-kira gimana Kak pendapat Kakak? Kalau bagiku sih enggak juga ya, karena apa? Menurutku menampung ide dan kreasi itu nggak hanya melalui organisasi. Namun memang menurutku hampir 80% kebanyakan mahasiswa nih menampung ide dan kreasinya ini melalui organisasi sih. Soalnya aku pernah menemukan studi kasus di mana aku pernah kenal sama seseorang. Nah, dia tuh kreatif banget dan ternyata dia tuh banyak belajar, banyak menampung ide atau kreasinya, lalu mengimplementasikannya juga itu dari game gitu loh. Jadi nggak hanya dari organisasi gitu. Jadi menurutku organisasi itu nggak bisa menjadi tolak ukur untuk keefektifan dalam menampung ide atau kreasi diri, karena pada dasarnya yang mengetahui kemampuan diri untuk beradaptasi untuk menentukan nyaman atau tidaknya kita dalam suatu hal itu ya diri kita sendiri gitu. Oke, jadi organisasi ini nggak semerta-merta 100% itu bisa menampung ide atau kreasi kita gitu ya Kak, karena pada dasarnya masih banyak komponen-komponen lain yang justru bisa menampung atau justru bisa menyalurkan ide dan kreasi kita daripada cuma organisasi gitu ya. Jadi kurang lebih organisasi itu bukan jadi kayak satu tolak ukur yang udah paten gitu ya Kak untuk menampung ide atau kreasi dari setiap mahasiswa gitu. Oke, selanjutnya aku juga mau tanya nih Kak, kira-kira ya menurut pendapat Kakak, bagaimana menyeimbangkan antara organisasi dan akademik gitu? Oke, untuk menyeimbangkan organisasi dan akademik, yang pertama menurutku ya sebelum kita terjun ke organisasi itu kita tuh harus tahu nih sama kemampuan diri kita sendiri. Kita harus bisa manajemen diri kita sendiri. Kira-kira aku sanggup gak ya kalau misalnya aku ikut organisasi ini? Kira-kira aku sanggup gak ya kalau misalnya aku ambil divisi ini? Dan jangan lupa juga sebelum kita terjun, kita harus searching dulu nih tentang job desk dari divisi atau uh, organisasi yang akan kalian ambil. Nah, ini penting banget nih menurutku, apalagi buat yang udah semester tua nih ya. Itu bukan berarti kurang pede atau gimana ya saat mau berorganisasi. Tapi kalau diriku sendiri menilai kemampuanku juga gitu soalnya. Jadi saat kita udah masuk dalam suatu organisasi atau kepanitiaan nih, kita udah matang gitu, udah benar-benar yakin sama pilihan kita. Lalu kalau udah terjun ke organisasi nih, kita juga harus bisa membedakan hal yang important dan urgent. Nah, tapi kalau untuk mahasiswa ini, akademik memang harus nomor satu kan. Jadi sesibuk apapun kalian, jangan lupa kalau tujuan awal kalian kuliah ini lebih ke akademik kan. Bukan kalian kuliah cuma ingin ikut organisasi si A atau si B kan. Jadi selesaiin tanggung jawab kalian dulu sebagai mahasiswa, nah baru kalian bisa lanjut ke tanggung jawab kalian ke organisasi. Jadi intinya tetap tahu kemampuan diri kita, sama tahu hal mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu gitu sih kalau dari aku. Oke, itu bener banget sih Kak, kata tadi Kak Evania tadi. Soalnya kita harus ingat lagi nih tujuan awal kita dari kuliah tuh ngapain gitu. Ya buat kuliah, buat belajar gitu. Jangan sampai dari kita ikut organisasi terus kita lupa tanggung jawab kita terhadap kuliah gitu. Kita harus ngapain. Karena memang banyak banget apa ya pro kontra juga dari orang-orang yang aktif di organisasi dan ada orang juga yang merasa kayak mereka kita nggak perlu banget lah organisasi dan sebagainya, tapi ya sebenarnya kembali lagi kita kalau mau ikut organisasi seperti kata Kak Evania tadi, kita harus mengetahui nih kita punya kemampuannya atau enggak gitu, kita bisa menyeimbangkannya atau enggak, dan jangan sampai lupa tentang prioritas kita selama di kuliah ini gitu. Ya itu bagus banget sih Kak, jawaban dari Kak Evania tadi. Makasih. Dan selanjutnya aku mau tanya lagi nih, bagaimana tanggapan tentang perihal mahasiswa yang jarang masuk kampus akibat mengikuti organisasi. Itu kira-kira gimana Kak menurut pendapat Kakak?
Kalau dari tanggapanku sih ya, agak kurang enak dilihat gak sih? Jadi kayak apa ya, kayak kurang etis gitu loh. Karena Iya, iya, kembali benar-benar benar. karena kembali ke yang aku bahas sebelumnya. Nah, alasan kita masuk kuliah ini kan apa sih sebenarnya? Tapi semua kan kembali ke individu masing-masing. Nah, kita sebagai temennya jangan bosen-bosen bimbing dia, ngasih tahu dia gitu sih. Kalau dari kalian sendiri, kalau dari kalian sendiri nih, kira-kira pernah nggak sih ketemu sama orang kayak gitu? Pernah banget dan sering banget sih Kak. Tapi Eh, siapa dulu nih? kamu dulu silahkan siaran dulu ya. Kalau aku sih sering banget sih Kak, banget malahan nggak beberapa orang aja. Itu sering banget. Udah beberapa kali aku ingetin dan dia ya cuek aja ya udah soalnya aku di organisasi ini apa ya lebih ke megang organisasi yang inti gitu loh Kak. Maksudnya jabatannya tuh ngambil yang inti, divisinya tuh ngambil yang inti. Jadi dia tuh nggak mau gitu untuk apa ya menyeimbangkan antara akademik sama organisasinya tuh nggak mau Kak. Udah beberapa kali dibilangin dan dikasih masukan gini gitu tuh tetap nggak mau. Ya udah kita kembalikan lagi ke orangnya. Gitu sih aku kalau aku, Kak. Kalau aku sendiri ya Kak, sejauh ini aku belum ada sih karena aku juga masih ya notabene tuh kayak masih baru juga. Aku juga bukan tahun, bulan besok masuk pun baru semester 3 dan aku belum ketemu orang yang kayak gitu sih. Kebanyakan orang yang aku temuin mereka bisa menyeimbangkan antara kuliah dengan organisasi. Cuma tadi dengar ceritanya Syaharani ternyata banyak juga ya yang eh, jarang masuk kuliah cuma gara-gara ikut organisasi ternyata banyak. Kalau aku pribadi sih belum pernah ketemu. Jadi aku belum terlalu banyak pengalaman yang bisa aku ceritain ke kakak gitu. Iya, mungkin menanggapi cerita dari Syahrani ya. Mungkin dari kita kan cuma sebagai temen ya, kita cuma bisa mengingatkan aja sih. Tapi kalau emang benar-benar nggak bisa diingatin, nggak bisa dibilangin, ya udah kembali ke individu masing-masing aja sih menurutku. Iya sih, bener banget, Kak. Kita sebagai temen ya bisa aja cuma kayak apa ya, kita cuma bisa nge-support gitu dan kebimbing seperti Kak Evania tadi bilang, ngebimbing kalau kamu tuh di sini prioritasnya buat kuliah gitu. Cuma kita sebisa mungkin jangan sampai menjudge atau menjelek-jelekan mereka karena bagaimanapun juga itu keputusan mereka gitu ya, Kak, untuk ya memilih untuk fokus di organisasi itu keputusan mereka. Kita juga nggak bisa maksa kan. Cuma kita sebagai teman kita harus membimbing, kasih tahu kalau kita di sini jangan lupa lah sama kewajiban kita yaitu untuk kuliah gitu. Oke nih Kak, selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah apakah menurut Kakak organisasi dapat juga menjadi penguat sarana akademik? Misalnya nih kayak organisasi kewirausahaan yang mungkin menjadi pengetahuan akademik juga di bidang ekonomi bisnis gitu Kak. Gimana menurut Kakak? Nah, kalau ini kan nggak usah ditanya lagi ya, udah terpampang nyata nih. UKM kita sendiri yaitu UKM pengenalan dan kreativitas. Kan banyak banget nih bidangnya. Nah, salah satu bidang yang cukup relevan untuk pertanyaan ini mungkin bidang penelitian dan pengembangan atau dikenal dengan Litbang. Nah, dalam Litbang sendiri kan kita benar-benar dipandu tuh tentang bagaimana sih cara kita bikin PKM yang benar, gimana sih cara menentukan tema PKM atau ISA yang pas, dan lain sebagainya. Nah, ini kan relevan banget ya sama akademik ya, yang mana kita Iya juga bener sering ikut banget Kak. lomba. Nah, di mana kita juga sering disuruh ikut lomba PKM kan sama dosen-dosen kita. Nah, sering juga disuruh bikin isai dan lain-lain sebagainya. Jadi sangat memudahkan banget sih dan ada relasi antara UKM kita dengan akademik yang sedang kita ampuh. Nah, sehingga aku nyimpulin ada kok organisasi yang dapat menjadi penguat sarana akademik sih, yaitu UKM Pengenalan dan Kreativitas contohnya. Sekalian promosiin UKM Ya, kita ya. bener banget. Iya, bener banget. Karena di UKM ini kita bisa banyak banget belajar yang bener-bener relate gitu untuk dalam bidang akademik gitu ya, Kak. Karena ya udah jelas banget dari nama UKM-nya pun adalah UKM Penelaran dan Kreativitas. Jadi kita di sini uh, ada juga membangun kreativitas dan juga yang pastinya akademiknya nggak lupa dong gitu ya, Kak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nanti bakal dilanjut sama teman saya, Syaharani.
Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih mengatasi masalah-masalah di organisasi yang biasanya berimbas ke akademik? Contohnya, ada rapat waktu organisasi yang sangat padat sehingga tugas dari dosen ataupun kewajiban kita sebagai mahasiswa terlupa. Kadang sampai nggak bisa mengerjakannya. Bagaimana Kak menurut Kakak? Oke, itu kan kembali pembahasan sebelumnya ya, yaitu bagaimana kita bisa mengimbangkan akademik. Nah, yang mana di sini kita tuh juga harus bisa manajemen diri, kita tetap harus mengutamain tugas ya. Nah, kalau misalnya memang bisa disambi dengan rapat ya bagus, tapi tetap tugas nggak boleh dinomor duakan. Tapi kalian juga harus tanggung jawab dengan organisasi yang kalian pilih. Kalau misalnya rapat izin sekali atau 2 kali nggak apa-apa, cuman tugas kalian atau job desk kalian dalam organisasi ini tuh harus selalu menghasilkan progres, jangan stuck terus. Mungkin dari aku seperti itu sih. Iya sih Kak, betul. Kalau kita hanya mementingkan salah satunya nanti takutnya lebih apa ya, kayak lebih nggak konsisten gitu ya. Apalagi kita mahasiswa yang tanggung jawabnya lebih besar ya Kak ya. Betul. Untuk selanjutnya, pertimbangan terkait meninggalkan organisasi dan berfokus pada akademik karena kita merasa tidak sanggup mengerjakan keduanya secara bersamaan. Menurut Kakak gimana? Nah, kebetulan banget nih, untuk ini tuh aku juga pernah nih ketemu sama seseorang yang seperti studi kasus kali ini. Nah, kebetulan juga aku nih ketua pelaksana dari program kerja tersebut. Nah, hal itu yang aku lakukan pertama kali, aku tanya dulu nih alasannya kenapa kok izin keluar atau lari dari tanggung jawab yang sudah diamanahkan. Nah, setelah itu aku kan udah mendapatkan jawaban dari dia nih. Nah, menurutku juga sama, dia ingin fokus lebih ke akademik kan. Nah, setelah itu aku coba pertimbangkan lagi dengan teman-teman panitia yang lain. Nah, setelah itu aku dan teman-temanku tuh kayak menyepakati bahwasanya itu dia boleh keluar, tapi tanggung jawabnya tuh harus ada yang gantiin. Jadi tetap harus ada orang yang harus gantiin tanggung jawabnya dia. Jadi dia tuh nyari orang yang ikhlas dan senang hati untuk melakukan tugas yang bakal ditinggalin sama dia. Nah, kalau misalnya dari awal dia udah nggak kooperatif dan langsung keluar gitu aja, mungkin kalau dari aku sendiri sih nanggepinnya tuh mungkin kalau aku ngadain proker lagi nih ya, nama dia tuh akan aku blacklist dari proker yang akan aku jalanin gitu. Dan itu kan semua kembali ke diri kita masing-masing. Makanya dari awal aku udah sempat menyinggung terkait hal-hal yang harus dilakukan sebelum kita terjun ke organisasi sendiri, yaitu kita harus mengetahui kemampuan diri kita sendiri gitu. Iya sih Kak, betul. Kalau dia bilangnya nggak di awal gitu, yang repot kan nggak hanya dia sendiri ya Kak ya. Satu kepanitiaan juga repot karena di situ dia sudah ngambil divisi yang ia merasa dia mampu, tetapi kalau tiba-tiba keluar kayak seperti itu lebih baik bilang di awal ya Kak ya. Apalagi terkait divisi yang tidak gampang dan semisal contohnya dia ngambil terkait dekdok gitu, nanti kalau dia izin keluar otomatis yang ganti ini tuh siapa, dia kan pasti mikirnya seperti itu dan nggak semua anak yang ahli dalam bidang atau divisi itu. Betul ya Kak ya? Iya, benar banget. Kalau misal jika ada yang keluar kan nggak hanya merugikan rekan panitianya aja kan, siapa tahu juga itu juga akan mengganggu program kerja tersebut. Jadi benar-benar harus dimatangin lagi kalau mau terjun di organisasi atau kepanitiaan gitu. Ya, siap Kak. Untuk selanjutnya, kan organisasi ini banyak manfaatnya ya Kak. Tapi jika membuat nilai akademik berantakan, menurut Kakak gimana? Untuk keputusan akhirnya gimana Kak? Oke, kalau untuk itu berarti kan kita masih belum sepenuhnya mengetahui ya kemampuan diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya Kak sudah terjebak dalam problematika seperti itu, ya mau nggak mau kalian harus nuntasin organisasi atau kepanitiaan itu, dan setelah itu fokus ke akademik aja, atau paling jeleknya, kalian izin mengundurkan diri dari organisasi tersebut. Nah, ini bukan saran yang baik ya sebenarnya. Cuma kalau dari aku sendiri, dari awal aku emang udah
memprioritaskan akademik. Jadi kalau ada hal yang mempengaruhi akademiku, ya mau nggak mau kita harus menjauhi hal tersebut. Makanya dari awal aku selalu menekankan sebelum masuk organisasi itu kita harus tahu kemampuan diri kita sendiri gitu. Iya sih Kak, biar kita nggak putus di tengah jalan gitu ya, kayak nanti takutnya ngerugikan satu sama lain. Betul Kak. Apalagi kalau terkait organisasi itu kan waktunya nggak hanya sedikit. Rentan paling sedikit cuma 1 periode aja. Itu pun 1 periode itu membutuhkan banyak program kerja yang sangat padat. Apalagi kalau kita nggak pintar selektif terkait pemilihan organisasi, pasti kita bakal mengundurkan diri. Tapi ya tidak dianjurkan untuk teman-teman mengundurkan diri di tengah jalan ya. Kalau emang passionnya ataupun keahliannya tidak sesuai dengan organisasi yang ingin diikuti, lebih baik cari dan tanya-tanya kepada teman-teman yang lain. Betul ya Kak ya? Iya benar Kak. Misalnya emang bukan passionnya atau bukan kemampuannya, ya anggap aja kita nyari pengalaman gitu. Siap Kak, untuk selanjutnya ini yang aku bilang tadi sih Kak, terkait manajemen waktu. Nah, manajemen waktu seperti apa sih yang bisa membuat akademik dan organisasi bisa berjalan seiringan? Oke, terkait manajemen waktu ya, permasalahan para mahasiswa kalau udah terjun ke organisasi nih. Jadi menurutku kalau manajemen waktu yang baik dalam studi kasis tersebut, menurutku ya ada beberapa nih. Cuma aku sendiri juga masih belajar juga ya. Nah, yang pertama ini membuat daftar agenda yang berisikan tentang berbagai poin-poin penting nih mengenai tugas yang harus dilakukan dan diselesaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, yang kedua itu fokus terhadap apa yang telah menjadi prioritas, dan yang paling penting nih jangan mudah-mudah waktu ya. Itu sih menurutku. Kalau Ya sih dari Kak, Syahrani sendiri mungkin ada nggak tips-tips buat manajemen waktu buat Syahrani sendiri? kalau aku 11-12 sama kakak. Yang pertama buat agenda, yang kedua lebih pilih diprioritasin yang mana lebih penting dan yang lebih apa ya, yang mana didahulukan, yang mana setelahnya gitu loh Kak. Terus untuk yang ketiga itu dari aku sendiri valid sih Kak. Aku ya kadang sering menunda-nunda. Jadi masih agak 11-12 lah sesuai tips dan triknya Kakak. Iya sih, emang menunda-nunda waktu itu emang udah manusiawi banget ya. Jadi harap dimaklumkan. Yang penting nggak mengganggu aja sih. Kalau mengganggunya sih enggak Kak ya. Kadang ya pesimis kalau gitu organisasi udah dipilih sebagai divisi ini terus nanti takutnya oh nanti aku bisa enggak ya gitu. Padahal aslinya milih itu tuh udah keyakinan luar biasa dengan segala tips dan triknya udah diterapin gitu ya, udah dijelasin. Tiba-tiba kok ndredeg gimana. Dan yang terakhir masalahnya itu sering menunda-nunda. Itu yang masih jadi PR tersendiri untuk aku sendiri. Nggak apa, kita sama-sama belajar ya. Siap sih Kak, betul. Untuk selanjutnya ya Kak ya, apakah akademik dan organisasi adalah dua kutub yang saling berlawanan atau tidak Kak? Menurut Kakak gimana? Kan yang dimaksudkan dari saling berlawanan itu kayak kalau kita lebih condong ke akademik, nanti kita nggak dapat pengalaman dari organisasi itu sendiri, dan kita nggak bisa mengembangkan skill dan hard skill-nya. Kita hanya tahu terkait teori yang diajarkan dalam akademik. Tapi kalau kita fokus ke organisasi, kita bakal tertinggal materi-materi atau teori-teori yang seharusnya kita tahu dari perkuliahan ini. Menurut kalian gimana, Kak? Kalau menurutku nggak berlawanan sih. Malahan menurutku ya, organisasi ini tuh faktor penunjang dari keberhasilan kita dalam melaksanakan pendidikan akademik. Karena banyak banget benefit yang dapat kita dapatkan yang sangat relevan untuk kegiatan pembelajaran akademik nih. Salah satu contohnya nih soft skill public speaking nih, terus manajemen waktu dan lain-lain sebagainya. Jadi menurutku nggak berlawanan sih, malahan kayak apa ya, saling berkaitan gitu loh. Kalau dari aku sih gitu. Iya sih Kak, betul. Salah satunya itu. Kan kita kalau public speaking kan nggak apa ya, nggak secara langsung
diterapin di perkuliahan, maksudnya diajarkan langsung secara langsung gitu ya. Kalau di organisasi kan kita udah tahu by step-nya bagaimana. Betul sih Kak, aku juga setuju. Gitu itu kembali lagi nggak sih Kak ke orangnya. Kalau orangnya pro sama keduanya, dia bakal nganggapnya ya nggak bakal berlawanan. Kalau salah satu ya pasti berlawanan gitu ya Kak ya. Iya, benar banget. Semua kembali ke individu masing-masing terkait niat dan tujuan dalam ikut organisasi itu seperti apa gitu. Oke, siap Kak. Terima kasih. Untuk yang terakhir nih Kak, ikut organisasi kan bagus, tapi jika kita tidak berperan aktif di dalam organisasi itu, lebih baik cukup fokus ke akademik saja atau bagaimana Kak? Kan karena kalau kita nggak aktif di organisasi itu akan menjadi beban dari organisasi. Nah, kalau dari aku sendiri, kalau mereka nggak aktif tapi masih melaksanakan job desk atau tanggung jawab yang telah diberikan, sih nggak masalah ya buat aku. Yang penting sih tanggung jawabnya dalam menjalankan job desk yang telah diamanahkan. Kalau tanggung jawabnya udah disepelekan kan, menurutku juga penting mengundurkan diri ya. Karena dalam berorganisasi ini kan kita sifatnya kelompok atau tim, bukan individu. Sehingga sangat disayangkan kalau kita masih mendahulukan egois kita, mendahulukan sifat malas kita, yang mana nantinya tuh gak hanya berdampak pada rekan organisasi saja, tapi takutnya juga akan berdampak sama organisasi, mungkin bahkan akademik kita juga gitu loh. Mungkin dari aku gitu sih. Iya Kak, benar. Kebanyakan yang lebih dominan itu mereka meninggalkan tanggung jawab padahal dia udah ikut dalam organisasi itu, dia cuma merasa capek dan lain sebagainya. Itu lebih dipermasalahin ke diri sendiri ya Kak ya. Apalagi mereka udah ikut berperan dan masuk dalam organisasi itu tetapi tidak melakukan tanggung jawabnya, itu kayak sia-sia ya Kak ya. Seharusnya kalau dia udah mengikuti organisasi itu, seharusnya dia mampu melakukan tanggung jawab maupun job desk yang dia lakukan meskipun dia tidak aktif. Nanti dengan berjalannya waktu selama dia mengerjakan dan mempertanggungjawabkan semua job desk-nya, pasti dia akan aktif. Begitu ya Kak ya? Iya, benar banget apa yang dikatakan sama Syahrani. Siap Kak, Alhamdulillah. Untuk semua pertanyaan di episode ke-6 terkait akademik versus organisasi sudah selesai. Terima kasih untuk Kak Evania Trafika yang sudah meluangkan waktu sebagai pembicara episode ke-6 dari Bimatif Podcast. Dan terima kasih kepada Sobat Nalar yang aktif mendengarkan podcast dari awal hingga akhir. Sampai bertemu di podcast Bimatif selanjutnya.